Punya dia sudah mahir ya. Jadi puluhan tahun dia di birokrasi. Namun yang aneh ini, selamat Yahmini, jumpa lagi dengan saya di Ngaji Urip. Kali ini kita akan pelototi terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo, dan ini tentunya merupakan kader yang partainya mengusung perubahan yang katanya restorasi Indonesia. Kader Partai Nasdem Syahrul Yassin Limpo atau SYL sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi di Kementerian Pertanian. Namun sayang ketika dipanggil sebagai saksi, ya saksi itu bisa jadi tersangka gitu ya. Jadi Syahrul Yassin Limpo ini mangkir. Jadi ketika ditetapkan sebagai tersangka, ya tentunya saat itu Syahrul Yassin Limpo tidak berada di KPK. Namun karena KPK juga tidak mau kecolongan, gelagat-gelagatnya ini tidak seperti Johnny G. Plate ya. Johnny G. Plate begitu ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan dan kooperatif. Namun Yassin Limpo ini agak belak-belok gitu ya. Mulai dari kunjungan di luar negeri, datangnya tidak tepat, kemudian ketika dipanggil dimintai keterangan sebagai saksi, dia juga mangkir. Akhirnya KPK mengumumkan tersangka korupsi, diantaranya adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kalau kita melihat sepak terjang dari Syahrul Yassin Limpo ini, dia sudah melanglang buana ya di birokrasi. Jadi kalau pengalaman tanda kutip korupsi, tentunya dia sudah mahir ya. Jadi puluhan tahun dia di birokrasi. Namun yang aneh ini kan Surya Paloh ya, sebagai ketua umumnya Partai Nasdem, yang kala itu ngomong kalau partainya terlibat korupsi, banyak kadernya yang korupsi, partainya akan dibubarkan. Tapi apa kenyataannya sampai sekarang ya? Saya melihat sebetulnya kader Nasdem yang punya integritas tinggi dan kapabilitasnya juga tidak diragukan. Contoh Kang Yoto, juga Effendi Koiri misalnya. Kenapa yang ditunjuk menjadi menteri dari Partai Nasdem kok bukan orang-orang itu, malah yang ditunjuk Johnny G. Plate, Siti Nurbaya, dan yang terakhir ini Syahrul Yassin Limpo. Ini apa Surya Paloh mungkin kalau orang-orang yang saya sebut tadi mungkin tidak lihai ya dalam hal untuk
nggarong atau untuk cari-cari uang untuk partainya gitu kira-kira ya. Tapi ini baru dugaan aja. Kalau saya melihat Surya Paloh, sebetulnya Surya Paloh itu ya termasuk orang-orang yang patriotisme, nasionalisnya sangat-sangat tidak diragukan. Tapi dalam hal menunjuk kadernya untuk jadi menteri, ini kok aneh sekali gitu ya. Jadi orang yang berpengalaman di birokrasi, sekian puluh tahun di birokrasi, ini yang ditunjuk. Apa mungkin dia, Syahrul Yassin Limpo maksudnya, itu memang diharapkan untuk bisa setor ke pundi-pundinya partai ya. Saya tidak tahu, tetapi ini hanya praduga saja. Memang ya, orang berpolitik atau mendirikan sebuah partai itu ya biayanya tidak sedikit. Kalau tidak ditopang dari para kadernya yang ada di kementerian dan mungkin kadernya yang menjadi kepala daerah, ini kemungkinan besar partai itu juga tidak bisa berkembang dengan pesat. Nasdem mengikuti 2 pemilu ini sangat luar biasa perolehannya ya. Yang 2019 ini melonjak drastis. Jadi apakah pengaruhnya? Kalau ada kadernya yang banyak korupsi, tentu ini akan dinilai oleh masyarakat ya. Jadi masyarakat akan bisa menilai partai mana yang benar-benar memperjuangkan rakyat demi kemakmuran rakyat dan tidak untuk kepentingan golongan atau kelompoknya saja. Ya, mudah-mudahan setelah diguncang oleh berbagai isu, bukan isu lagi ya, ini betulan ya, kadernya ternyata terlibat korupsi, Partai Nasdem mudah-mudahan ya masih bisa eksis dan juga memenangi dalam pemilu 2024. Namun catatannya, partai mana akhir-akhir ini yang banyak kadernya korupsi, tentu itu juga tidak bisa dikesampingkan. Itu akan menjadi catatan tersendiri oleh masyarakat yang akan memilih nanti. Oke, sementara cukup sampai di sini dan mudah-mudahan kita bisa mensukseskan dalam pemilu yang akan datang dengan pola yang benar-benar jurdil dan benar-benar kadernya adalah kader yang bersih. Oke.